Sesuai namanya, Nagari Tuo Pariangan merupakan desa tertua tempat asal muasal masyarakat dan adat istiadat Minangkabau. Terlepas dari semua legenda yang menyertai sejarahnya, Pariangan memiliki arti penting bagi masyarakat Minangkabau, sesuai dengan falsafah Barajo Ka Pagaruyuang, Baradat Ka Pariangan. Berada di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut, nagari ini memiliki banyak rumah gadang yang masih berdiri kokoh. Hamparan gonjong-gonjong atap rumah yang menjulang tinggi menandakan bahwa masyarakatnya menjunjung tinggi adat budayanya. Di desa ini juga ditemukan prasasti yang menandakan bahwa Aditya Warman pernah menetap di sini. Selain itu, juga terdapat situs cagar budaya Tungku Tigo Sajarangan yang berada di sudut segitiga desa. Di tengah-tengah desa terdapat sebuah masjid tradisional yang berdiri sejak abad ke-19. Berkeliling di nagari ini, kita akan banyak menemukan benda atau tempat yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Berada di bagian utara Jorong Pariangan, terdapat sawah gadang Satampang Baniah yang pertama kali dibuat leluhur orang Minang untuk menanam padi. Kemudian ada juga Balai Saruang yang merupakan tempat untuk memutuskan segala perkara hukum. Balai ini adalah mahkamah tertinggi di mana suatu putusan tidak dapat diganggu-gugat. Selain situs makam ini juga ada terdapat beberapa situs lainnya ya Sultan. Boleh dijelaskan apa saja itu? Di sini namanya Balai Panjang. Jadi di Balai Panjang ini terdapat beberapa situs, diantaranya makam Tante Jogurano. Ini ada balai, inilah yang Balai Nam Panjang, itu tempat bermusyawarah. Kemudian ada di sebelah sini tempat peribadatan. Ini adalah bentuk candi yang paling primitif. Selain keindahan alamnya, yang membuat Pariangan istimewa adalah adat istiadatnya yang masih bertahan, dan ini berlangsung dalam kegiatan sehari-hari. Seperti Batagak Pangulu, yang merupakan tradisi pemberian gelar adat yaitu dato. Adab dalam menghadiri acara diatur sedemikian rupa termasuk dalam berpakaian. Nagari Tuo Pariangan dengan segenap kisah dan keindahan alamnya begitu memikat hati. Kita layak berterima kasih kepada masyarakatnya yang dengan begitu setia menjaga adat budaya dan keindahan alamnya. Keberadaan adat tidak hanya menjaga mengikat hubungan sosial masyarakatnya, tetapi juga selaras dengan keutuhan alam.